Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Nah, setelah kemarin kita berlayar dari Banda Neira menuju ke Ambon, malamnya kami tuh menginap di salah satu hotel yang ada di kota Ambon, teman-teman. Namanya Hotel Le Green yang letaknya tuh nggak jauh kok dari pelabuhan. Nah, di episode kali ini saya mau ajak Mas Wildani jalan-jalan untuk melihat kota Ambon, dan juga saya mau spill budget liburan ke Banda Neira, teman-teman. Karena dari kemarin tuh saya banyak diberondong pertanyaan, "Mas, buatin budgetnya, Mas, gimana budgetnya, Mas, gimana ongkosnya?" Oke, di video ini saya mau menempati janji ya teman-teman, untuk membuatkan budget yang sudah saya keluarkan dalam perjalanan ke Banda Neira ini. Dan budget ini sifatnya nggak fix ya teman-teman. Dia bisa berubah kapan aja sesuai dengan waktu kedatangan kalian. Misalnya kalian datang pas lagi musim orang banyak liburan, itu biasanya budgetnya juga akan bertambah. Jadi sesuaiin aja ya. Kocak guys. jadi kita kan dapat penginapan ya di Ambon, namanya Le Green. Terus hari ini tuh kita mau extend. Terus Pade cari hotel. Beli di apa? Di aplikasi hari ini. Terus dia beli sama-sama namanya Le Green. Tapi satunya Le Green-nya beda. jadi kita harus pindah hotel nanti, pindah penginapan. Kocak. Nah, oke teman-teman, hari ini saya mau ajak Pak De Wildani untuk melihat Pantai Liang. Ya, Pantai Liang adalah salah satu pantai favorit saya ketika kita berkunjung ke Ambon. Sebenarnya banyak banget tempat-tempat menarik di Ambon, seperti Benteng Amsterdam, ada Masjid Kuno, ada pemandian air panas, ada macam-macam lah, banyak banget. Ada juga Pulau Pombo, teman-teman, pulau yang pasirnya sangat putih dan bersih banget buat kita menikmati suasana di sana. Tapi kita rencananya hari ini mau ke Pantai Liang aja karena kita startnya sudah kesiangan, teman-teman. Karena tadi kita harus check out dulu untuk keluar dari hotel dan menuju ke hotel baru. Gara-gara Pak D salah booking hotelnya, teman-teman. Oke, sambil kita dalam perjalanan menuju ke Pantai Liang, aku mau spill dulu budget-budget yang sudah aku keluarkan selama kita trip ke Banda Neira ini. Yang pertama adalah transportasi. Nah, transportasi ini kan saya kemarin berangkatnya dari Surabaya. Nah, dari Jakarta itu saya naik bis Handoyo dari Tangerang ke Surabaya, itu harganya sekitar 290.000. Terus dari Terminal Bungurasih menuju ke Pelabuhan Surabaya itu saya naik Grab, harganya 48.000 kalau nggak salah, teman-teman. Kita mampir Jumatan, teman-teman, sebelum Tulehu. Ini daerah mana ya, lupa, di komplek perumahan tentara gitu. Ini gara-gara si Pak tadi dibilangin nggak percaya. Jembatan dulu, mandi dulu seger-seger baru ke pantai. Enggak, oh yuk sekarang berangkat, sekarang. Bocah. Nah, tadi setelah kita mampir ke salah satu masjid di komplek tentara, saya lupa nama daerahnya, ini adalah perjalanan menuju ke Tulehu kalau nggak salah, teman-teman. Mampir jembatan di sana sebentar. Dan ini aku mau lanjutin ya spill budgetnya. Nah, setelah sampai di Surabaya, kita itu rencananya mau naik kapal dari Surabaya. Kenapa saya ke Surabaya dulu? Supaya bisa barengan sama Pak Wildani. Dan kalau barengan kan kita jajaran itu enak ya, sambil ngobrol, sambil melakukan aktivitas bareng ketika di atas kapal nanti. Makanya saya bela-belain ke Surabaya dulu. Sebenarnya KM Ngapulu ini tuh startnya dari Jakarta. Nah, kalau dari Jakarta full sampai ke Banda Neira itu harga tiketnya sekitar 810.000. Nah, karena kemarin aku berangkatnya dari Surabaya, harga tiketnya tuh 670.000, teman-teman. Dan kemudian aku tuh beli add-onnya adalah layanan khusus ya. Jadi kita bisa dapat fasilitas lebih dengan harga Surabaya Banda Neira itu Rp250.000. Dan ini hanya bisa dibeli di kantornya Pelni. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Pantai Liang. Lihat sendiri ya, pantainya tuh bersih, jernih. Wah, asik banget lah buat menikmati suasana pantai yang indah seperti ini. Dan ini tuh panas banget, teman-teman. Jadi kami berteduh di bawah pepohonan-pepohonan yang ada di sepanjang Pantai Liang ini.
Jarak dari kota Ambon tuh gak jauh kok, cuma berapa ya, 1 jam 2 jam kalau nggak salah, nggak sampai 2 jam kita sudah sampai di Pantai Liang ini. Dan teman-teman lihat itu ada ferry di sana, itu adalah ferry penyeberangan antara Tulehu menuju ke Seram bagian barat teman-teman. Jadi Pulau Ambon dan Pulau Seram itu terpisah, makanya ada ferry penyeberangan tersebut. Oke, aku lanjutin spill budget ke Banda Neira ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya waktu banyak untuk naik kapal, teman-teman bisa naik pesawat dari Jakarta menuju ke Ambon dulu dengan harga tuh sekitar start mulai 2 jutaan teman-teman. Nah dari Ambon ini sebenarnya ada beberapa alternatif. Teman-teman bisa naik KM Ngapulu yang saya naikin ini karena dia akan transit di Ambon. Terus ada juga beberapa kapal Pelni yang lain dan juga ada kapal Sabuk Nusantara 106 kalau nggak salah. Tapi jadwalnya ya memang harus disesuaikan ya. Tapi kalau teman-teman mau lanjut naik pesawat itu ada Sam Air. Kalau dulu itu dilayani oleh Susi Air, tapi sekarang sudah ganti dengan Sam Air teman-teman. Dan Sam ini itu memakai pesawat Twin Otter itu sekitar 15 penumpang aja, jadi sangat terbatas. Jadi ya kita harus war tiket, nggak cuma tiket Coldplay doang ya teman-teman yang harus di war. Nah kalau kalian mau naik Sam Air itu juga harus rebutan karena tiketnya sangat terbatas sekali. Dan dalam seminggu tuh ada 2 kali penerbangan, hari Senin dan Jumat atau hari Selasa dan Sabtu. Dan schedule-nya ini sebenarnya nggak fix ya teman-teman. Jadwal ini dikeluarkan oleh Sam Air itu 2 minggu sekali. Jadi teman-teman harus update terus jadwal penerbangannya kalau teman-teman ingin naik pesawat dari Banda atau dari Ambon menuju ke Banda Neira. Harga tiketnya tuh sangat murah ya. Kalau menurutku hanya 350.000 saja karena pesawat ini tuh dapat subsidi teman-teman. Jadi kalau dihitung dengan jarak tempuh dan waktu tempuhnya itu harganya sih harusnya di atas 2 juta kayaknya teman-teman dengan pesawat kecil seperti itu. Nah ketika dapat subsidi harganya jadi sangat murah sekali teman-teman. Nanti nomor kontak di Ambonnya dan juga nomor kontak di Banda Neira aku coba sertakan di deskripsi ya, supaya teman-teman kalau ingin ngecek itu bisa nanya-nanya ke beliau-beliau ini. Oke, masalah transportasi sudah terjawab ya teman-teman. Silakan dipilih dan disesuaikan saja dengan budget dan waktu kalian. Nah sekarang yang aku pengen bahas adalah masalah konsumsi. Nah kalau teman-teman naik kapal itu tiketnya sudah include atau sudah beserta dengan 3 kali makan dalam sehari. Jadi sebenarnya kita nggak usah mempersiapkan apa-apa lagi. Tinggal nanti ketika ada jadwal makannya sudah siap di dapur Pelninya. Nanti kita akan ada pengumuman bahwa makan siang kita sudah siap, makan malam kita sudah siap, makan pagi kita sudah siap. Nanti kita tinggal bawa tiketnya, antri di sana. Tapi saranku teman-teman bawa seperti perlengkapan sendiri ya, misalnya bawa sambal, bawa rendang atau bawa lauk-lauk pendamping yang lainnya. Ini gunanya supaya kita nafsu makannya tuh tergugah gitu loh. Kalau saya biasa gitu teman-teman, bawa minimal bon cabe lah ya, bon cabe atau sambel kan gampang banget ya, itu bisa di packing. Terus kalau teman-teman tidak selera dengan makanan yang ada di Pelni, teman-teman bisa jajan di dapur Pelni atau di Pelni Mart. Di Pelni Mart itu ada beberapa alternatif, misalnya kayak makanan-makanan Fiesta yang bisa dipanasin pakai microwave itu ada dijual, harganya satu porsinya 35.000. Nah kalau teman-teman pengen jajan bakso di dapur Pelni itu harganya sekitar 35.000. Dan kalau teman-teman pengen jajan pop mie itu harga pop mie di atas kapal itu sekitar 20 sampai 25.000 teman-teman. Kalau kopi dan teh itu sekitar 10 sampai 15.000. Jadi di sini masing-masing orang mungkin beda ya. Yang suka jajan siapa atau yang pengen ngirit ya udah kita makan jatah makanan yang kita dapat dari kapal, dan ya makanan juga enak kok. Dan kalau teman-teman ketika kapal yang transit pengen jajan itu ya tergantung teman-teman ya. Misalnya kalau kayak di Makassar kemarin kami makan berdua dengan ayam goreng dengan sambal teri dan sebagainya, itu satu orangnya kena 50.000. Terus ketika sandar di bau-bau beli KFC itu satu porsinya 40.000 ya, tergantung dengan apa yang kalian pengen nih gitu. Jadi budgetnya ini balik lagi ke kita. Jadi gimana pola makan kita, gimana cara mengatur keuangan kita tuh tergantung dari kita masing-masing. Ya ini fleksibel sih teman-teman, bisa sesuaiin aja dengan cara atau pola hidup teman-teman ya dalam pengeluaran.
Nah, kalau makan di Banda Neira gimana sih, Mas? Nah, oke, mari kita bahas. Sebenarnya ragam makanan di Banda Neira itu ya nggak terlalu banyak sih menurutku. Cuma ada bakso, mie ayam, nasi kuning, dan yang kebanyakan emang jualan nasi kuning ya di sana. Harga nasi kuning per porsi itu dengan lengkap dengan ayam, mie, terus tahu itu sekitar 20.000 per porsi. Jadi teman-teman bisa sesuai ini mau nambah lauknya apa aja. Tapi kalau yang standar itu aja sudah banyak kok menurutku. Nasinya enak, ikannya juga masih ikan segar gitu loh. Jadi 20.000 tuh sangat-sangat worth it sekali sih kalau buat saya. Misalnya mau makan bakso yang seperti kami makan kemarin itu satu porsinya 25.000 teman-teman. Kalau teman-teman tambah lagi tahu baksonya itu sekitar 30.000 jadinya. Ya masih lumayan kok. Masih lumayan, harganya masih terjangkau dan rasanya enak gitu loh. Yang membuat saya kagum adalah rasanya enak teman-teman. Gak berbeda jauh dengan bakso-bakso yang ada di tanah Jawa. Karena emang penjualnya dari Jogja kalau nggak salah kemarin. Oke, makanan sudah kita bahas, sekarang kita bahas penginapan. Nah, penginapan di Banda Neira itu ada beberapa, mulai dari guest house yang harganya 150 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan itu ada. Nah, kemarin kami itu stay di Bintang Laut Guest House. Ini tuh lokasinya deket pasar Banda Neira ya, di sampingnya pelabuhan. Harga kamarnya itu satu kamar yang biasa itu 275.000 untuk 2 orang. Dan ini sudah include dengan sarapan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang dapat view gunung api itu harganya 350.000 untuk 2 orang. Juga sudah sama dengan sarapan. Nah, selain bintang laut ada juga beberapa penginapan yang harganya sedikit mahal kalau menurutku. Dan fasilitasnya juga biasanya lebih lengkap sih. Misalnya kamarnya lebih bagus gitu. Ada di Hotel Maulana. Hotel Maulana ini harganya tuh sekitar 650 ribuan. Dan di sini tuh juga sudah lengkap ya. Kalau teman-teman pengen diving itu di sini ada dive centernya. Jadi tinggal daftar, bayar gitu. Kalau teman-teman sudah punya license. Nah, kalau belum punya license itu harganya biasanya sedikit mahal karena harus didampingi oleh buddy 1 orang. Nah, kalau teman-teman pengen view dengan Benteng Belgika, itu teman-teman bisa ke Cilu Bintang, tempatnya Om Abah. Harganya di sana itu start dari 750 ribuan kalau nggak salah. Ini juga sudah include dengan sarapan biasanya. Ya silakan disesuaikan saja dengan budget teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang view gunung api, terus kekinian, itu bintang laut kayaknya lebih cocok buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen santai, pengen tenang, itu bisa ke Cilu Bintang atau ke Hotel Maulana. Silakan disesuaikan aja ya teman-teman. Oke, transportasi sudah, konsumsi sudah, penginapan sudah. Nah, sekarang saya mau bahas tentang trip di Banda Neira atau sewa kapal di Banda Neira. Sewa kapal di Banda Neira ini harganya itu tergantung dari jenis kapal dan jarak tujuan ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau pergi ke Pulau Run dan Pulau Ai, Pulau Nailaka. Itu karena letaknya itu berlawanan dengan Pulau Hatta, makanya dia nggak bisa sehari langsung ke 2 tempat. Biasanya emang dibagi gitu, dan rutenya ini biasa dilayari dengan beberapa jenis kapal. Misalnya kapal yang medium itu muat sekitar berapa ya, 15-an orang, 10-an lah, 10 orang itu harganya sekitar 1,2 kalau nggak salah, 1,2 atau 1,3 gitu. Nah kalau teman-teman pengen kapal yang lebih gede harganya sekitar 1,5 atau 1,6. Nah, begitu juga ke Pulau Hatta dan Sarir. Nah, ini juga satu arah, Hatta dan Sarir ini teman-teman. Jadi bisa one day trip. Jadi ke arah yang jauh dulu, misalnya Pulau Run, Pulau Ai, dan Pulau Nailaka itu 1 hari. Terus 1 hari kemudian kita bisa ke Pulau Hatta atau Pulau Sarir. Itu satu arah. Jadi harganya ya 1 hari ke sana, 1 hari ke sini gitu teman-teman. Jadi kalau 1 harinya sekitar 1,5 atau 1,6 ya tinggal dikali 2 aja. Nah, kalau teman-teman pengen murah itu bisa share cost. Nah, kalau saya kemarin kan itu share cost ya, bareng teman-teman penginapan. Jadi kita tuh berangkat sekitar 14 orang dengan harga 14 sampai 13 gitu ya. Dengan harga waktu itu 1,6 ya, 1,6. Jadi ya satu orang cuma 100 sekian ribu gitu untuk ke Pulau Hatta dan Sarir. Kemarin kita nggak ke Pulau Run ya, nggak ke Pulau Run atau ke Pulau Nailaka karena ombaknya lagi tinggi kalau nggak salah dan anak-anak pengen santai aja di situ. Jadi ya kita nggak ke sana.
Terus hari keduanya kalau teman-teman pengen explore yang deket-deket kayak Pulau Karaka ke Banda Besar atau snorkeling di dekat-dekat situ, itu harga sewa perahunya sekitar 800.000 per hari. Jadi kalian bisa sesuaikan ya, bisa budgetnya juga bisa sharing. Kalian kalau di sana itu jangan sungkan untuk bertanya kepada orang, Mas, hari ini ada trip kemana gitu, atau ke yang punya penginapan, atau ke tetangga kamar, atau ke orang-orang yang kalian temui misalnya di tempat makan, ngobrol gitu. Jangan sungkan untuk menyapa lebih dulu kalau saya biasanya. Dan ya dari sana biasanya nanti terjalin sebuah persahabatan, sebuah pertemanan. Nah, trip-trip seperti ini tuh datang kita nggak saling kenal satu sama lain. Nah, pulang-pulang jadi saudara. Apalagi ke tempat-tempat kecil seperti Banda Neira ini. Banda Neira ini nggak terlalu gede. Jadi kalau teman-teman misalnya satu kapal sama mereka gitu, nanti ketemunya juga orang-orang itu lagi ketika kalian di Banda Neira. Jadi banyak-banyakin ngobrol, banyak-banyakin nambah temen, dan biasanya kalian bisa share cost bareng mereka. Itu sih teman-teman kalau budget perahu. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, pengen sewa sendiri ya nggak masalah, silahkan aja gitu loh. Jadi kalian lebih fleksibel untuk menentukan tempat tujuannya. Jadi kita nggak terburu-buru dengan waktu. Nah itu teman-teman harga sewa perahunya sekitar segitu ya. Kalau teman-teman pengen jalan-jalan keliling di Banda Neira. Karena Banda Neira ini ada masuk di dalam Kepulauan Banda. Nah itu banyak sekali pulau-pulau kecil yang sangat menarik. Dan sangat rugi sekali kalau teman-teman tidak eksplor pulau-pulau kecilnya. Oh iya, kalau kalian pengen pergi ke tempat-tempat yang dekat dengan penginapan, misalnya kalau kami kemarin berenang-berenang di salah satu sudut Pulau Gunung Api, itu harga sewa perahunya 100.000 saja, dan itu ditungguin. Jadi teman-teman bisa berenang di sana santai-santai, terus nanti sama perahu itu lagi dianterin ke penginapan kita. Jadi ya tergantung dengan nego kalian ya, dengan si bapak perahunya. Dan kalau teman-teman transit di Ambon seperti ini dan butuh kendaraan, kalian bisa sewa motor seperti kami ini ya. Kalian bisa jalan-jalan bebas ke tempat-tempat yang ingin kalian tuju. Nah, untuk sewa motor di Ambon itu kemarin kami dapat Honda Beat itu harganya sekitar 80.000 per hari. Syaratnya kita ninggal KTP dan juga kalau nggak salah KTP aja kalau nggak salah teman-teman. Dan untuk harga penginapan di Ambon ini beragam ya, mulai dari 100.000, 150.000 itu ada semua. Nah kemarin kami tuh karena sampai di Ambonnya sudah dini hari dan udah capek, ya udah kita nyari penginapan yang deket pelabuhan aja teman-teman. Kemarin kita dapat di Hotel Le Green itu harganya 270.000 kalau nggak salah. Jadi ya kalian tinggal sesuaiin aja ya, kalian bisa pakai aplikasi Red Doors, OVO, Oyo, terus tiket.com, Traveloka, silakan dipilih yang termurah. Kalau saya biasa kayak gitu, bandingin dulu teman-teman, dicari yang memang lokasinya strategis dan harganya paling murah, biasanya seperti itu. Nah oke teman-teman, itu tadi adalah rincian biaya kalau kita mau trip ke Banda Neira atau pengeluaran yang sudah saya keluarkan ketika trip Banda Neira ini teman-teman. Dan sore ini saya menikmati senja dari atas jembatan Merah Putih. Ini adalah salah satu ikon dari kota Ambon yang menjadi kebanggaan masyarakat di sini teman-teman. Karena dulu kalau nggak ada jembatan ini itu kita harus naik ferry dulu untuk menyeberang, atau kalau mau muter itu jauhnya minta ampun teman-teman. Jadi dengan adanya jembatan Merah Putih ini itu mempersingkat waktu ketika kalian misalnya mau pergi ke bandara. Itu nggak usah muter-muter jauh-jauh lagi. Dan suasana di jembatan Merah Putih ketika sore hari ya seperti ini teman-teman. Dan sore ini kami tuh penasaran dengan salah satu kopi yang ada di dekat sini teman-teman. Katanya ada kopi rempah yang dijual di pinggir laut gitu. Jadi mari kita menikmati sisa-sisa waktu dari trip Banda Neira ini sambil menikmati kopi rempahnya. Nah, Banda Neira, Maluku ini kan terkenal banget dengan rempah-rempahnya ya teman-teman. Dan itu ketika digabungkan dengan kopi, wah rasanya gimana ya? Saya tuh jadi penasaran teman-teman. Oke, mari kita let's go mencari ke tempat tersebut. Ada kok di Google Map, kalian tinggal cari aja, nanti akan ditunjukin tempatnya. Dan ini ya teman-teman total pengeluaranku dalam trip ke Banda Neira ini. Yang paling mahal itu sebenarnya adalah tiket pulang naik pesawat ini teman-teman. Kalau kalian naik kapal Pelni lagi itu harusnya lebih murah. Terus yang kedua makan ini kami memang sering jajan ya, selain makan makanan pokok. Jadi memang budgetnya tuh 70.000 sehari teman-teman.
Nah, oke teman-teman, saya sudah sampai di lokasi tempat jualan kopi rempahnya. Ini tempatnya tuh asik banget buat sunsetan sebenarnya. Dan ini tuh ada di pinggir jalan untuk menuju ke Bandara Patimura yang ada di Kota Ambon. Mana Pak De? Kopi rempah Pak De? Belum. Belum nyobain loh. Kita lagi di pinggir jalan teman-teman, yang ini jalan yang menuju ke bandara ya. Ini tuh seberangnya Kota Ambon ada di sana dan kita di seberangnya. Ntar kita lewat jembatan Merah Putih. Terus sini yang jualan kopi rempahnya di sini. Senja, bekas-bekas senjanya masih kelihatan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang punya rencana untuk liburan atau datang ke Banda Neira. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.